bersedia berkumpul di tempat ini untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Saat ini kami mau menyembah Engkau, kiranya Engkau hadir melawat setiap hati kami yang rindu menyembah Engkau Tuhan di tempat ini. Ini kami, ini hidup kami mau serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau angkat pujian ini. Kita mau bilang kepada Tuhan kita, Bapa, aku datang menyembah-Mu di sini. Menyembah-Mu di
dapat di dalam-Mu. Oh Yesus, terima kasih Tuhan, glory bagi nama-Mu, Engkau ajaib. Kami bersyukur, kami bersyukur kepadamu. Oh Yesus. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengatakan kepada Allah kita, tak usah aku takut, sebab Allah menyertaiku. Tak usah aku bimbang, sebab Engkau ada di dalamku. Engkau menjadi penopang, kekuatan, penghiburku. Mari kita mau katakan, aku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau berdausa. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, sekali lagi katakan, tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau Amin Tuhan. Haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi, kami nyanyikan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi kasih nanti Pendeta Saud yang buka kita dalam doa.
Bapa di surga, Bapa yang kami sapa dan kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kami pada pagi ini bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan anugerah Tuhan. Tuhan masih berikan kesempatan bagi kami untuk beribadah di tempat ini. Kami sungguh merasakan bagaimana kasih dan anugerah Tuhan, di mana Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Tuhan senantiasa menuntun kami. Kami boleh menaikkan pujian dan penyembahan kami pada Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan kami ini yang kami naikkan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Berkatilah ibadah kami ini Tuhan, dari pertama, pertengahan sampai akhirnya. Biarlah ibadah ini boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Saya persilakan untuk Bapak Ibu duduk kembali, dan saya membuka ruang kesaksian bagi Bapak Ibu yang rindu menceritakan cinta kasih Tuhan. Saya persilakan untuk maju ke depan. Jika tidak ada, kita tetap bersyukur dan kita tetap melihat penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita dan dalam setiap langkah hidup kita. Meskipun di luar sana gempar-gemparnya COVID telah kembali lagi dengan suasana yang tidak enak untuk kita jalani, tetapi kita percaya kita punya Allah yang luar biasa, yang sanggup menyertai kita dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Untuk itu saya persilakan untuk Bapak Ibu semua bangkit berdiri dan kita angkat pujian, Tuhan benteng hidupku. Kita mau berjalan bersama Tuhan. Kita mau tetap berpegang teguh kepada Dia. Berjalan bersama, takkan ku gentar, takkan ku gentar. Tanganmu menopangku, amin. Percaya sama-sama katakan, penopang hidupku, bagi keselamatan, Kau berikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, Kau bersamaku, Yesus jaminan hidup. Berjalan bersama Tuhan, kita mau lihat bukti kasih-Nya dalam kehidupan kita. Berjalan bersamamu, amin. Tak akan ku gentar, tangan-Mu Tuhan menopangku. Jalani kehidupan, jalani kehidupan. Kau mengangkat setiap kami, Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beri kami kemenangan, Kau kekuatanku, penopang hidupku, keselamatan. Kau berikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus jaminan hidup. Jemaat saja katakan, Kau kekuatanku, Kau kekuatanku, penopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan
Puji Tuhan, silakan duduk. Saat ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau bersyukur lewat setiap pujian ini, sebab memang Allah kita adalah Allah sumber pertolongan kita. Allah kita adalah sumber kekuatan kita dalam menjalani setiap kehidupan kita, menjalani setiap hari-hari. Dialah yang selalu menopang kita. Dan sehelai rambut kita tidak akan terjatuh tanpa seizinnya. Mari lewat pujian ini kita mau mengagungkan Dia dan kita mau bersyukur. Kita mau menyatakan kita mau menyatakan kebaikannya lewat setiap pujian kita pada saat ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau katakan musim akan selalu berganti. Akan berubah sampai
Kita mau nyatakan kebaikan Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seimbang. Kami bersyukur Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Mari sekali lagi dengan iman kita mau nyatakan kebaikan Tuhan. Menolongku, selalu menjagaku, sehelai diramu tak akan tanpa seizin-Mu Tuhan. Kami percaya kami punya Allah yang selalu menolong, selalu menolongku, selalu menjagaku di setiap waktu, mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku. Kepada hamba-Nya saya persilakan. Menjagaku. Banyak jumlah hari yang sudah kami lalui Tuhan, baik di dalam suka dan duka, baik di dalam berbagai macam pergumulan hidup, tapi tangan Tuhan selalu terulur untuk memelihara dan menolong kami. Banyak ketakutan yang melanda bangsa-bangsa, banyak orang yang begitu cemas dengan dunia ini, tetapi Tuhan tetap memelihara kami. Kami bersyukur kepada Tuhan karena kami bisa bersekutu kembali. Ini adalah suatu kesempatan yang berharga, kesempatan yang baik, karena kami hadir bersama, Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk segala kebaikan dan kemurahan hati-Mu, untuk segala pemeliharaan, untuk segala kehadiran, dan untuk segala berkat-berkat yang Tuhan terus nyatakan di dalam hidup kami masing-masing, dan juga di dalam keluarga kami. Bapa, sungguh Engkau-lah yang membuat kami kuat, Engkau yang membuat kami aman, Engkau yang membuat kami damai. Engkau pula yang membuat kami memahami betapa Engkau mengasihi kami, walaupun pemahaman kami tidak sesempurna pemahaman-Mu, bagaimana Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, dan kami akan mendengarkan firman Tuhan.
Roh-Mu menolong kami semua. Beri kami semangat, kekuatan, dan juga pembaruan pikiran, supaya iman kami tetap berdasar kepada firman Tuhan yang hidup. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu. Ada satu, udah pernah? Tidak ketahuan kalau pakai masker, agak susah untuk dilihat. Ya, selamat datang. Baik Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab dari Yohanes pasal yang ke-6. Yohanes pasal yang ke-6 ini berbicara tentang roti hidup. Ya Bapak Ibu, sebenarnya banyak hal yang bisa dikhotbahkan dari pasal ini, tetapi saya hanya akan mengambil sebagian, Bapak Ibu bisa melanjutkan nanti di lain waktu. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 25 sampai dengan 48. Saya potong saja karena ini maksud saya tidak seluruhnya saya bacakan karena ini cukup panjang. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 25 sampai dengan 48. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab ialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang kau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang kau lakukan? Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, dan seperti ada tertulis mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sesungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah Ia ini Yesus anak Yusuf, dan ibu bapanya kita kenal? Bagaimana Ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Janganlah kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar mereka dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa, hanya dia yang datang dari Bapa, dari Allah, dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, akulah roti hidup.
Jadi Tuhan Yesus itu adalah roti hidup. Dari apa yang kita baca tadi sebetulnya ada latar belakangnya. Tadi saya sudah membacakan bahwa sebelumnya Tuhan Yesus itu sudah melakukan suatu mujizat. Mujizat di mana Tuhan Yesus menggandakan roti. Menggandakan roti. Kalau di dalam Yohanes disebut di sana hanya roti, tidak disebut ikan. Kenapa hanya disebut roti tanpa disebut ikan? Oleh karena yang menjadi penekanannya di sini adalah roti hidup. Fokusnya adalah roti hidup. Bukan berarti bahwa Injil Yohanes bertentangan dengan Injil lain yang mengatakan ada roti dan juga ikan. Karena ini berhubungan dengan penekanan. Kalau kita lihat dari pembacaan tadi, dari percakapan-percakapan, maka yang menjadi penekanannya, menjadi fokusnya adalah bahwa Tuhan Yesus itu adalah roti hidup. Itu sebabnya maka tidak disebut di sini ikan. Karena penekanannya bukan soal jumlah, berapa jumlah yang makan, bukan. Penekanannya adalah soal bagaimana orang bisa memahami bahwa Tuhan Yesus itu adalah roti hidup. Nah, saudara-saudara, apa dampak dari peristiwa di mana setelah Tuhan Yesus menjadikan roti itu mengenyangkan sepuas-puasnya 5.000 orang? Apa dampak dari peristiwa itu? Apa yang kemudian terjadi? Kalau kita melihat di ayat yang ke-15, dikatakan bahwa orang banyak dengan paksa mau menjadikan Tuhan Yesus sebagai raja mereka, sehingga ia menyingkir ke gunung seorang diri. Nah, apa yang terjadi adalah bahwa setelah mereka takjub, mereka kenyang dengan makanan itu, maka pada keesokan harinya mereka terus berlomba-lomba mencari di mana Tuhan Yesus berada. Mereka ingin bertemu kembali bukan berdasarkan apa yang mereka lihat, tetapi apa yang mereka imani. Tetapi adalah kerinduan mereka, keinginan mereka. Mereka ingin menjadikan Tuhan Yesus itu menjadi raja atas diri mereka. Siapa yang tidak mau kalau membawa kemakmuran? Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau ada kampanye-kampanye pemilihan presiden, maka sering sekali yang paling banyak dibicarakan itu adalah soal ekonomi. Bagaimana membuat supaya seluruh rakyat Indonesia ini menjadi sejahtera. Dan kalau ada orang yang mampu melakukan itu, maka pastilah dia yang akan dipilih. Pada umumnya seperti itu. Dan dimanapun kesejahteraan itu pasti nomor satu. Dan sekarang ada satu sosok pribadi, tidak perlu melakukan banyak hal. Orang hanya menikmati hasil dari yang dia katakan, yang dia lakukan. Yaitu dengan menggandakan roti itu, memberikan lebih 5.000 orang, makan sampai kenyang sepuas-puasnya, bahkan sisa lagi 12 bakul. Siapa yang tidak mau rajanya seperti itu? Hanya dengan mengatakan, kenyanglah, kenyanglah. Dengan mengatakan, banyaklah, maka banyaklah. Semua orang akan memilih dia menjadi pemimpin. Semua orang akan memilih dia menjadi raja. Apalagi sebelum-sebelumnya ada peristiwa-peristiwa lain. Di Kana dia mengubah air menjadi anggur. Ada orang, dia bisa berjalan di atas air kalau kita lihat di ayat sebelumnya. Maka orang berlomba-lomba mencari Tuhan Yesus. Oh, dialah ini menjadi raja yang paling bagus. Dia akan menjamin kesejahteraan kita, akan menjamin keamanan kita. Dia akan memenuhi seluruh kebutuhan kita. Karena itu maka mereka mencarinya. Lalu apa reaksi Tuhan Yesus? Di pasal 6 ayat yang ke-24. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ, dan murid-muridnya pun juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ayat 26. Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, maksudnya mujizat-mujizat yang dia perbuat itu, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Kamu telah memakan roti itu dan kamu sudah kenyang. Itulah sebabnya kamu mencari aku. Bapak Ibu, saya pernah mengkhotbahkan bahwa Tuhan Yesus bahwa ada kebangkitan dari antara orang mati.
Kalau di dalam dunia ini saja kita dunia ini saja kita berharap kepada Tuhan Yesus, katanya, maka kamu adalah orang yang paling malang di muka bumi ini. Kalau hanya harapan kita hanya soal kehidupan di bumi ini, tanpa kita berpikir tentang adanya kehidupan setelah kematian yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus juga di sini, kita adalah orang yang paling malang. Karena kita hanya berpikir sepanjang umur kita, mungkin 70-80 tahun. Dan tidak ada yang berharap kita di sini sampai renta sekali dan harus dirawat, berbaring di tempat tidur. Tidak ada. Kalau saya, ya sebelum lebih baik saya meninggal dulu lah. Daripada saya harus dirawat-rawat oleh orang lain. Kasihan yang merawatnya. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka itu mencari Tuhan hanya karena kenyang. Demi perut, demi urusan di dunia ini saja. Tidak lebih dari itu. Bahkan sebelumnya kalau kita melihat pasal 6 ayat yang kedua, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Karena mereka melihat mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Jadi komplit lah maksud saya. Kenyang dengan makanan, semua orang sakit juga sembuh. Mereka ingin melihat peristiwa-peristiwa semacam itu. Mereka juga mau sembuh. Siapa yang tidak ingin rajanya seperti itu? Hanya dengan mengatakan sembuhlah, sembuh. Hanya dengan mengatakan, hai orang lumpuh berdirilah, langsung berdiri, langsung bisa berjingkrak-jingkrak. Hanya dengan mengatakan, hai Lazarus, bangkitlah keluar dari kuburmu, udah 4 hari mati, bangkit keluar dari kuburnya. Siapa yang tidak ingin raja seperti itu? Maka tadi Tuhan Yesus katakan, kau mencari aku karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Jadi perjuangan mereka hanya perjuangan semasa hidup di muka bumi ini. Yang penting mereka bisa makan dengan kenyang. Keluarga mereka yang sakit bisa disembuhkan. Orang-orang yang punya kelemahan bisa dipulihkan. Dan itulah yang mereka dambakan. Itulah yang mereka harapkan. Tentu kita juga berharap suatu negara di mana negara itu bisa menjamin seluruh kesejahteraan dari masyarakatnya. Tetapi kalau pusat, fokus, dan harapan hidup kita hanya di dunia ini, maka Alkitab mengatakan kitalah manusia yang paling malang di muka bumi ini. Nah, karena itu saudara-saudara, maka Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, di ayat yang ke-27 saya akan baca, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Bekerjalah untuk makanan yang bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Bekerjalah. Mereka itu sudah datang kepada Tuhan Yesus beramai-ramai. Dari jauh mereka datang, dari kampung-kampung mereka datang. Besok harinya mereka datang, mereka berlayar lagi melintasi danau. Bekerja keras, berjuang untuk menemui Tuhan Yesus Kristus. Tetapi mereka hanya mengharapkan supaya mereka kenyang, hanya mengharapkan supaya mereka sejahtera, hanya mengharapkan supaya mereka tidak sakit, sembuh dari semua penyakit. Mereka bekerja, berjuang untuk itu. Tapi Tuhan Yesus katakan, bekerjalah untuk makanan yang tidak dapat binasa. Untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Lihat itu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Dialah yang disahkan. Dia dimeteraikan menjadi keselamatan bagi orang yang percaya kepadanya. Saya pernah berkhotbah dari pasal 4 tentang perempuan Samaria. Perempuan Samaria itu Tuhan Yesus mengatakan, perempuan Samaria mengatakan bahwa dari orang Yahudilah akan datang keselamatan. Maka Tuhan Yesus bilang, akulah dia.
Akulah yang menyelamatkan, akulah Mesias. Kita perhatikan bahwa perempuan Samaria itu masih terus menanti-nanti, dia tetap berharap. Walaupun dia adalah keturunan setengah, ya tidak murni lagi keturunan Yahudi, tetapi dia masih menganut kepercayaan Yahudi yang juga tidak murni kepercayaan Yahudi. Tetap dia menantikan dan berharap akan Mesias. Artinya itu apa Bapak Ibu? Bahwa keselamatan itu memang hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka Tuhan Yesus tadi mengatakan, dialah yang disahkan oleh Bapa. Allah dengan meterainya. Lalu kita juga melihat di dalam Kisah Para Rasul umpamanya. Ketika Petrus berkhotbah setelah tercurahnya Roh Kudus, maka Petrus mengkhotbahi semua penganut agama Yahudi yang ada di Yerusalem dan menyuruh mereka semua supaya percaya kepada Tuhan Yesus yang disalibkan. Dan mereka 3.000 bertobat. Setelah penyembuhan di Bait Allah, orang lumpuh disembuhkan oleh Petrus. Maka setelah itu Petrus khotbah kembali, dia mengajak semua orang Yahudi pada waktu itu supaya percaya kepada Tuhan Yesus. Di dalam seluruh Kisah Para Rasul, kalau kita melihat Paulus, maka Paulus itu banyak sekali masuk ke rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan memperkenalkan, memberitahukan tentang penggenapan Tuhan Yesus Kristus menurut hukum Taurat. Apa maksud dari semua itu? Maksud dari semua itu adalah bahwa apapun agamanya, bahkan dia beragama Yahudi sekalipun yang memegang perjanjian lama, dia harus tetap percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat satu-satunya. Maka seperti yang pernah saya khotbahkan juga tentang Nikodemus di pasal yang ketiga. Nikodemus adalah seorang pemimpin agama Yahudi, pengajar Israel, anggota mahkamah agama. Tuhan Yesus mengatakan, Nikodemus, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Bahkan tidak bisa melihat kerajaan Allah, bukan hanya masuk. Melihatnya saja pun tidak bisa. Padahal dia sudah mengajari orang-orang Yahudi tentang Taurat. Dia seorang anggota mahkamah agama yang memutuskan segala perkara melalui Taurat. Dia adalah orang yang Farisi yang taat fanatik kepada Taurat. Tetapi Tuhan Yesus katakan, kamu harus dilahirkan kembali. Dan bagaimana caranya? Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Anak Manusia ditinggikan, disalib itu, dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Nah, saudara-saudara, Yesus inilah, Tuhan Yesus inilah yang disahkan oleh Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Dialah Mesias itu sendiri. Nah, maka tadi dikatakan oleh Tuhan Yesus, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Mereka bertanya, ayat yang ke-28. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan? Perhatikan ini pekerjaan. Karena Tuhan Yesus tadi mengatakan, bekerjalah. Di ayat yang ke-27. Maka di ayat yang ke-28 mereka bertanya, supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah. Pekerjaan apa? Karena mereka tadi sudah bekerja. Mereka berjuang untuk bertemu dengan Tuhan Yesus supaya mendapatkan makanan, supaya mendapatkan mujizat. Jadi pekerjaan apa yang harus kami lakukan? Ayat 29. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Pekerjaannya itu apa? Bapak Ibu lanjutkan. Hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Pekerjaan di sini bukan melakukan sesuatu. Mereka memang sudah melakukan sesuatu untuk mencari Tuhan Yesus. Tetapi demi makanan, bukan demi kehidupan kekal. Itulah bedanya. Bekerjalah untuk hidup yang kekal. Yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah, kepada Dia yang disahkan Allah, kepada Dia yang dimeteraikan Allah. Hendaklah kamu percaya. Jadi apa kata kuncinya di sini Bapak Ibu?
Kata apa? Percaya, bukan melakukan sesuatu. Karena sering kita mendengar bahwa harus melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini supaya kamu masuk ke dalam surga. Itu pekerjaan. Itu bertentangan dengan Efesus 2 ayat 8 dan 9. Ayat wajib itu, ya Pak Saud. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bekerja itu adalah percaya. Percaya. Mari kita lihat. Mulai ayat 35 saya akan bacakan lagi. Ini masih menyangkut dengan kata percaya ini. Mulai ayat 35 pasal yang ke-6. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya." Perhatikan terus. Ayat 37. "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang. Tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman." Ayat 40. "Sebab inilah kehendak Bapakku." Tadi satu kehendaknya adalah supaya mereka yang tidak ada yang hilang, dibangkitkan pada hari pada akhir zaman. Ayat ke-40. "Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Apa penekanannya di situ? Percaya. Itulah pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah di bagian ini. Di dalam konteks pasal ini. Percaya. Hendaklah kamu percaya. Nah, saudara-saudara, apakah itu perkara yang mudah untuk percaya itu? Susah, Bapak. Percaya kepada Tuhan Yesus yang disalibkan untuk pengampunan dosa itu susah. Sejak awal itu susah bagi orang-orang Yahudi yang mendengarkan Tuhan Yesus. Sampai kepada zaman kita ini pun tidak mudah karena banyak orang yang tidak mau percaya dan tetap menolak dengan berbagai macam alasan. Nah, lalu apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Kita lihat pasal yang ke-6 ayat 30. Ini sebelumnya. "Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Tanda apa yang engkau perbuat?" Padahal sudah jelas, bukan? Bukankah Tuhan Yesus sudah mengubah air menjadi anggur? Bukankah Tuhan Yesus sudah berjalan di atas air? Bukankah Tuhan Yesus sudah banyak melakukan mujizat-mujizat? Tadi sudah disebut itu. Bukankah Tuhan Yesus sudah menggandakan roti itu membuat kenyang 5.000 orang lebih? Mereka masih tanya, tanda apakah yang kamu perbuat supaya kami percaya? Lalu dia membandingkan dengan Musa. Lihat ayat 6, pasal 6 ayat 31. "Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun. Seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Dan nanti kalau kita lihat bahwa Tuhan Yesus mengatakan bukan Musa yang memberikan kamu roti itu, melainkan Bapakku yang di surga. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nenek moyang kami telah makan mana. Apakah keajaiban dari mana itu? Bapak Ibu, pernah nggak berpikir kehebatan mana itu apa sih? Ayo, siapa yang bisa memberi jawab? Apa sih hebatnya mana itu? Ayo, kalau kita baca Alkitab baik-baik, kita akan melihat mana itu hebat. Bukan hanya buat orang kenyang, bukan. Coba perhatikan Alkitab. Tuhan mengatakan begini, "Aku akan menurunkan roti dari surga." Ya, tidak begitu kalimatnya ya. Saya hanya buat kalimat saya sendiri supaya cepat. "Pada hari yang ke-1 sampai kepada hari yang ke-5, kamu kumpulkan sesuai dengan kebutuhan rumah tanggamu.
pada hari yang ke-6 kamu ambil 2 kali lipat. Sebab hari Sabat kamu tidak boleh bekerja, buat stok di hari Sabat. Hebatnya apa di situ? Kalau mereka mengumpulkan hari 1 sampai ke-6 itu lebih dari yang mereka butuhkan, maka mana itu jadi berulat dan berbau busuk. Tetapi kalau pada hari yang ke-6 mereka kumpulkan 2 kali lipat, tidak berulat dan tidak busuk. Hebat kan? Hebat ya? Mana yang sama, maksudnya sumbernya sama. Tetapi masalah bilangan hari saja bisa membuat mana itu tidak bertahan. Hanya karena perbedaan hari pertama sampai hari ke-5. Hari ke-6 istimewa dia. Itu yang pertama. Terus apa lagi yang hebatnya? Saya bacakan dulu ayatnya lah. Kalau pada hari pertama sampai ke-5, bila mana itu sisa, maka berulat dan berbau busuk. Tetapi kalau pada hari ke-6 disimpan sampai besoknya, tidak berulat dan berbau tidak busuk. Dan tidak berbau busuk. Tidak tahu kalimatnya agak balitek ini ya. Keluaran 16 ayat 20 sampai 24. Itu bertahan 40 tahun seperti itu Bapak. Ada yang lain yang mungkin luput dari pikiran kita juga. Nah, mari kita lihat Keluaran ayat yang ke-16 ayat 33. Sebab itu Musa berkata kepada Harun, ambillah sebuah buli-buli, taruhlah mana di dalamnya segomer penuh, dan tempatkanlah itu di hadapan Tuhan untuk disimpan turun-temurun. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah buli-buli itu ditempatkan Harun di hadapan tabut hukum Allah untuk disimpan. Busuk enggak? Turun-temurun disimpan, busuk enggak? Hah? Busuk enggak Bapak Ibu? Enggak busuk. Ajaib kan? Enggak busuk mananya. Kita lihat lagi yang lain. Ini di Ibrani. Silakan. Selamat datang. Udah lama enggak kelihatan. Kita lihat Ibrani 9 ayat 4. Di situ terdapat mezbah persembahan ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi manna, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Jadi itu isi dari tabut perjanjian. Busuk nggak mananya? Nggak busuk. Hebat itu. Kalau pada hari 1 sampai hari ke-5, bila mana itu diambil lebih, disimpan buat besok, berbau busuk dan berulat. Pada hari yang ke-6, mana itu disimpan untuk besoknya, tidak menjadi busuk. Dan di sisi lain, selama-lama tabut perjanjian itu ada mana di dalamnya, mana itu tidak busuk. Itu keajaiban Tuhan. Mereka bertanya, lebih hebat mana kamu? Pada Tuhan Yesus nih. Kamu lebih hebat mana daripada Musa yang memberi kami makan dari mana di padang gurun itu? Lebih hebat mana kamu? Lebih hebat mana itu? Yang bisa bertahan 1 hari, bisa bertahan 2 hari, bisa juga bertahan sampai selama-lamanya. Semasa tabut itu ada. Lebih hebat mana? Itulah pertanyaan mereka. Nah, saudara-saudara, mereka coba membandingkan. Ini bukan hanya soal mananya. Karena itu disinggung nama Musa oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa yang dibuat oleh Musa? Musa itu pernah membuat ular menjadi tongkat. Musa itu melakukan 10 tulah di tanah Mesir. Dan tulah-tulah itu semua adalah lambang bagaimana Allah yang disembah oleh Israel. Allah yang mengalahkan dewa-dewa Mesir. Allah yang mengalahkan kekuatan spiritual orang-orang Mesir. Kalau Bapak Ibu lihat, kalau mahkota Raja Mesir itu ada gambar ular. Itu kan dewa tertinggi mereka. Raja Mesir itu dianggap anak dari dewa itu sendiri. Tetapi semua anak sulung di Mesir itu dilibas, dimatikan, dibunuh oleh Tuhan.
karena mereka mengeraskan hati. Lebih hebat mana Tuhan Yesus daripada Musa ini? Kan ini menjadi pertanyaan mereka. Lebih hebat mana? Bukan hanya itu, Bapak. Musa juga yang dipakai oleh Tuhan untuk membelah laut Teberau, laut merah itu, dengan tongkat itu. Sampai laut itu terbelah dan seluruh bangsa Israel lewat. Begitu dikejar oleh pasukan Firaun, roda kereta mereka itu berjalan miring sehingga melambat. Jika orang Israel semua menyeberang, bangsa Mesir di tengah lautan, maka Musa ulurkan tongkatnya kembali. Dan seluruh pasukan Firaun tenggelam dan mati. Saudara, lebih hebat mana? Ini pertanyaan. Lebih hebat mana dengan Musa yang mengubah air pahit menjadi air manis? Yang mengeluarkan air dari gunung batu. Lebih hebat mana? Lebih hebat mana engkau Tuhan Yesus dibandingkan dengan Musa yang naik ke gunung Sinai menerima 10 Taurat itu. Kita tahu peristiwa Taurat itu diterima. Ada gumpalan asap hitam, ada kilat di sana, ada gemuruh, ada bunyi trompet. Lebih hebat mana? Karena kehadiran Tuhan di sana, bahkan orang Israel tidak boleh menjamah kaki gunung itu. Apalagi naik, pasti mati. Hanya Musa yang boleh. Musa satu-satunya. Ada Yosua, tapi Yosua hanya sampai setengah jalan. Dia tidak bisa sampai ke puncak berhadapan dengan Tuhan. Itulah pertanyaan dari orang-orang Israel. Lebih hebat mana Musa dibandingkan dengan engkau? Nah, saudara-saudari dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa jawaban Tuhan Yesus? Mari kita lihat pasal yang ke-6 ayat 49. Nenek moyangmu telah makan manna di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Dari sini pun kita sudah melihat perbedaannya. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Coba perhatikan tadi, Tuhan Yesus mengatakan, akulah roti hidup. Barang siapa yang memakan dagingku, ia akan hidup selama-lamanya. Tapi juga dikatakan, nenek moyangmu telah makan manna di padang gurun dan mereka telah mati. Maksudnya itu apa? Betul. Musa itu hebat. Tuhan memakai Musa untuk melakukan banyak mujizat. Ada manna yang diberikan oleh Tuhan untuk memelihara bangsa Israel selama 40 tahun. Tetapi orang-orang yang makan roti itu, semuanya sudah mati. Tidak ada lagi yang hidup. Sudah mati. Karena manna itu hanya untuk perut. Sama seperti bangsa Israel tadi mencari Tuhan Yesus hanya karena kenyang dengan makanan. Memang Tuhan Yesus tidak bilang kamu sama aja dengan orang-orang Israel dulu yang keluar dari Mesir itu. Tapi maksudnya sih di situ, walaupun nggak dibilang, mereka sudah mati. Tapi Tuhan Yesus bilang, kalau engkau memakan dagingku, maksudnya percaya kepada matiannya di kayu salib itu yang kita selalu dengan perjamuan kudus inilah tubuhku dan inilah darahku. Nah saudara-saudara, siapa yang memakan dagingku, kata Tuhan Yesus Kristus, maka dia tidak akan mati sampai selama-lamanya. Bahwa dia akan memiliki beroleh hidup yang kekal bersama dengan Allah di surga. Dia tidak akan lagi mengalami yang namanya maut, penghukuman di dalam neraka. Tetapi orang-orang yang memakan manna di padang gurun itu, maka mereka kebanyakan yang binasa karena tidak percaya. Mereka itu memang mengikuti Musa, tetapi mereka tidak percaya kepada Allahnya Israel. Maka mereka kemudian binasa. Dia memang makan manna, tetapi pasti binasa. Tetapi kalau kita memakan tubuh Kristus, maka kita akan hidup selama-lamanya. Inilah perbedaan yang sangat bertolak belakang kita lihat di bagian ini. Pasal 6 ayat yang ke-58. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu. Dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, maksudnya diri Tuhan Yesus sendiri, ia akan hidup selama-lamanya. Betul-betul di situ dikontraskan.
Jadi kita lihat, yang makan mana semua sudah mati. Entah orang yang saleh sekalipun, entah yang jahat sekalipun, mati. Yang tidak percaya pasti masuk neraka. Mati. Yang berikutnya, yang memakan daging Tuhan Yesus hidup selamanya. Yang memakan mana seumur hidupnya secara terus-menerus. Makan mana 40 tahun, mereka harus makan. Tiap hari mereka harus makan itu, kalau enggak mereka akan mati. Tetapi, yang memakan daging Tuhan Yesus itu sekali untuk selama-lamanya. Percaya maksudnya, sekali saja untuk selama-lamanya. Sangat beda. Ya karena satu masalah jasmani, satu masalah rohani, spiritual. Mana kemudian dibuang tubuh. Maksudnya, ya dimakan, ya dibuang. Tapi Tuhan Yesus katakan apa di Yohanes 6 ayat 54, coba baca. Saya minum dulu. Bapak Ibu, baca Yohanes 5 ayat 6 ayat 54. Ayo. Coba sekali lagi. Ya. Membangkitkan dia pada akhir zaman. Jadi dia tidak akan mati selama-lamanya. Ya itu tadi sudah saya bahas sebetulnya. Ya ayat 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Salah kutip saya ya. Terima kasih Pak Pur. 58. 56 ya. 6 ayat 56. Tinggal di dalam aku. Kita tinggal di dalam Tuhan, Tuhan tinggal di dalam kita. Berbeda dengan mana. Nah, itu yang berikut. Dan saudara-saudara di bagian lain, umpamanya di ayat yang ke-53, tidak memiliki hidup di dalam dirinya, karena ayat yang ke-57, hidup oleh Tuhan Yesus. Nah, perhatikan ini, bahwa kedua roti ini sama-sama dari Tuhan. Namun guna dan dampaknya berbeda. Makanan jasmani vs makanan rohani. Inilah yang kita dapat kemudian. Mana itu betul-betul memberi hidup, tapi jasmani. Tetapi Tuhan Yesus Kristus memberi hidup rohani sampai kepada hidup yang kekal, dan memakan itu hanya sekali seumur hidup. Nah, saudara-saudara, tadi ada pertanyaan, apakah mudah menjadi percaya? Mudahkah percaya kepada Tuhan Yesus? Perhatikan ayat 66. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Mulai mereka mengundurkan diri. Siapa yang tahan mendengar perkataan ini? Perkataan ini keras. Bagaimana mungkin dia berkata dia datang dari surga? Bagaimana mungkin dia berkata dia itu adalah dari surga sedangkan ayah dan ibunya ada di tengah-tengah kita? Bagaimana mungkin dia mengatakan dia dari surga sedangkan kita tahu dia lahir, kita tahu dia kecil, dia tahu dia bertumbuh. Bagaimana bisa dia mengatakan dia dari surga? Kita tahu usianya, macam-macam alasan Bapak Ibu. Dan mereka tidak mau percaya. Jadi tidak mudah untuk menjadi percaya. Mereka tadi bertanya soal tanda-tanda, sudah ada bukti tanda-tanda, sama seperti Nikodemus, saya pernah khotbahkan dulu. Rabi, aku tahu bahwa engkau adalah orang yang diutus Allah, karena tidak ada satu orang pun yang bisa melakukan tanda-tanda yang seperti kamu perbuat itu, kalau Allah tidak menyertainya. Nikodemus memang betul-betul dia melihat tanda-tanda. Tetapi mereka ini tidak peduli dengan tanda-tanda. Lihat ayat yang ke-41 sampai 42. Ini masalah penolakan tadi. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia. Karena ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari surga.
Kata mereka, bukankah dia ini Yesus anak Yusuf yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari surga? Apalagi Tuhan Yesus mengatakan di bagian itu, bagaimana kalau aku katakan aku akan kembali ke tempat di mana aku dulu berada? Nah, saudara-saudara, tidak mudah menjadi percaya. Percaya itu adalah anugerah. Ada pertanyaan Tuhan Yesus kepada ke-12 muridnya. Mari kita lihat ayat 67. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawabnya ayat 68 dan 9. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami? Saya ulangi, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Kami telah percaya dan tahu. Tapi apakah semua mereka juga percaya dan tahu? Ini menjadi pertanyaan lagi. Apa jawaban Tuhan Yesus? Ayat 70. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun, apa katanya kelanjutannya? Namun, seorang di antaramu adalah iblis. Sibolis katanya kalau orang Pasaut gitu ya. Iblis. Seorang di antara kamu itu adalah iblis, yang 12 itu aku pilih. Tapi seorang di antaramu itu adalah iblis. Duh, bisa ya? Gitu ya. Kok bisa? Kenapa Tuhan pilih? Apakah dia itu betul-betul wajahnya bertanduk gitu ya, matanya merah, rambutnya panjang keriting, ya kukunya panjang, punya ekor, ujungnya tak lancip gitu ya, tajam gitu? Enggak. Seorang dari antara kamu itu adalah iblis. Bapak Ibu, tapi perhatikan ayat yang ke-64. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Jadi Tuhan Yesus menunjuk kepada siapa itu? Dia katakan yang ada iblis di situ. Hah? Siapa? Ya Yudas, ya kita sudah tahu. Ayat 64 itu sudah dikatakan. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Dia sudah tahu kalau Yudas itu tidak percaya. Sering orang tanya, Yudas masuk surga atau neraka? Ya ada pertanyaan, tapi perhatikan ayat ini. Ya saya baru waktu mempersiapkan ini saya sadar. Walaupun saya yakin Yudas itu ya tidak masuk surga. Karena dulu saya sudah pernah khotbahkan khusus tentang Yudas. Ya, pernah ya, tapi udah lama itu. Mungkin suatu waktu nanti saya akan khotbahkan ulang. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dia tidak percaya. Maka Tuhan Yesus mengatakan, dia itu iblis. Ya pengikut iblis. Coba mari kita bandingkan dengan ayat-ayat berikut supaya jangan Bapak Ibu merasa saya ini terlalu mengada-ngada ya. Mari kita lihat Yohanes pasal 8, ini kemudian ya setelah 6. Ayat 42 sampai 44. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Perhatikan kata keluar dan datang dari Allah, bukan lahir dari Allah. Apa itu yang dimaksud dengan keluar? Kalau kita membaca Yohanes 1, apa katanya? Pada mulanya adalah firman, firman itu adalah Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Ada kata pada mulanya adalah Allah, dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya bukan maksudnya ada awalnya, ada sumbernya dia. Awalnya bukan, pada mulanya. Tadinya dia itu adalah firman. Maksudnya begitu. Dan firman itu menjadi manusia. Nah inilah yang keluar dari Allah. Seperti saya sekarang, saya berkata-kata. Yang saya katakan ini adalah perkataan saya yang ada di dalam diri saya keluarkan dengan mulut saya. Bapak Ibu bisa mendengarnya.
Bisa paham? Bisa paham ini? Itulah firman yang menjadi manusia. Nah, jadi saudara-saudara dikatakan di sini, saya lanjutkan lagi. Ya, dialah yang mengutus aku. Apa sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Perhatikan ini. Kamu tidak dapat menangkap firmanku. Sama seperti Yudas tadi. Lalu, iblislah yang menjadi bapamu. Perhatikan ini. Iblislah yang menjadi bapamu. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Lalu apa lagi katanya? Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Saya tanya, Yudas pembunuh enggak? Ayo. Pembunuh enggak? Ayo jawab dulu. Kan Yudas itu sudah tahu. Kalau orang-orang Yahudi, imam-imam kepala itu mau membunuh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita baca Alkitab baik-baik bahwa Yudas itulah yang datang menemui imam-imam. Bukan imam-imam yang datang menemui dia. Dia yang datang, dia nego, apa yang kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepadamu. Maka mereka sepakat untuk memberikan 30 keping uang perak. Lalu dia tunjukkan Tuhan Yesus itu di mana. Dengan pelukan dan ciuman. Aduh, itulah namanya pelukan maut. Ciuman maut, hati-hati dengan ciuman maut yang muda-muda ini. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Jadi iblis itu pembunuh dan bapa segala pendusta. Jadi kalau kita dusta-dusta berarti bapak kita ya tetap Tuhan Yesus lah, cuma masih miring-miring ngikuti iblis gitu ya. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bisa nggak kita menangkap kira-kira siapa sih Yudas ini? Makanya saya tidak heran ketika Yudas yang menemui imam-imam kepala. Makanya saya tidak heran kalau Yudas itu menggelapkan kas yang ada pada dia. Makanya saya tidak heran kalau Alkitab mengatakan Yudas itu dirasuki iblis. Makanya saya tidak heran kalau Alkitab mengatakan bahwa hatinya dikuasai oleh iblis. Karena Tuhan Yesus mengatakan tadi di pasal 6 ayat 64. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Yaitu orang yang sama. Yang tidak percaya dan yang menyerahkan dia. Kita lihat kelanjutan ayat bagian lain dari Ibrani. Saya kutip masih dari Yohanes lalu Ibrani. Pasal 6 ayat 45 masih Yohanes. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Perhatikan ya. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Ini hubungannya dengan tadi yang Tuhan Yesus katakan, siapa yang aku diutus oleh Bapa untuk menyelamatkan orang yang disuruh oleh Allah. Ya, kalimatnya tidak persis seperti itu. Jadi sudah ada tertulis, setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Apakah orang Yahudi tidak mendengar pengajaran Taurat? Semua orang Yahudi mendengarkannya. Apakah Yudas tidak mendengarkannya? Ia mendengarkannya. Tetapi dia tidak datang kepada Yesus. Dalam artian beriman. Datang hanya demi apa tadi? Di awal tadi demi apa mereka datang? Roti, perut, hidup di dunia ini. Nah sekarang saya lihat Ibrani. Pasal yang ketiga ayat 15 sampai dengan 18. Tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah? Sekalipun mereka mendengar suaranya, ini maksudnya di perjalanan di padang gurun, bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa,
Dan siapa yang ia murkai 40 tahun lamanya, bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Sampai sejauh ini kita melihat berbuat dosa. Intinya, oke? Tapi kita akan baca berikut. Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka tak akan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat, berdosa tidak taat? Tapi perhatikan ayat yang ke-19. Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Jadi apa yang bisa kita petik dari sini? Mereka berdosa, mereka tidak taat, karena dasarnya memang mereka tidak percaya. Mereka semua bersama-sama dengan Musa. Mereka semua mendengarkan Taurat dari Musa. Tetapi ada yang percaya, ada yang tidak. Sama seperti di gereja juga Bapak Ibu. Kita semua mendengarkan firman yang sama. Tetapi reaksi iman kita terhadap firman itu akan berbeda. Sama seperti semua orang yang mendengarkan Tuhan Yesus berkhotbah. Tidak semua orang percaya. Sama seperti 12 murid yang diajar khusus. Tetapi tetap saja ada satu yang tidak mau percaya. Itulah Yudas Iskariot. Jadi kesimpulan dari bagian ini, apakah mudah untuk percaya? Tidak. Seperti mereka tadi, mereka sudah menyaksikan begitu banyak tanda-tanda. Tetapi mereka juga tetap tidak percaya. Nah, saudara-saudara, Tuhan Yesus tadi mengatakan, akulah roti hidup. Percayalah. Bahwa Yesus itu roti hidup yang memberikan hidupnya bagi kita. Dia mau mati disalibkan karena dosa-dosa kita. Dia mau mati disalibkan demi dosa semua umat manusia di muka bumi ini. Warta itu selalu kita beritakan dari waktu ke waktu. Dari zaman ke zaman. Di perkotaan, di pedalaman, di tempat-tempat manusia asing belum pernah masuk. Di sana pun jalan Injil itu sudah ditempuh. Tetapi tetap saja orang ada yang tidak percaya. Tapi kita tidak perlu berputus asa. Kita harus terus melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita. Bahwa Tuhan Yesus sebagai roti hidup itu. Roti hidup yang memberikan hidup yang kekal. Roti hidup yang memberikan kebangkitan dari antara orang mati. Yang akan tinggal bersama-sama dengan Allah sampai selama-lamanya. Bukan roti yang diberikan oleh Musa seperti manna itu. Yesus yang melebihi semua itu. Kita tetap harus sampaikan berita ini. Karena banyak orang yang membutuhkan. Jangan kecewa, jangan putus asa. Pasti ada yang percaya dan ada juga yang tidak percaya. Seperti apa yang kita sudah saksikan tadi. Ada orang yang percaya, ada yang tidak percaya. Bahkan orang-orang Israel yang ikut dalam perjalanan dari Mesir sampai ke tanah Kanaan itu. Semua orang yang lahir di Mesir itu mati. Tidak ada yang sampai ke tanah Kanaan. Karena mereka memberontak. Karena mereka tidak setia kepada Tuhan. Semua habis. Padahal mereka selalu disertai oleh manna. Selalu disertai oleh mujizat-mujizat. Ada tiang awan, ada tiang api, ada mujizat-mujizat lain. Tetapi mereka tetap saja tidak percaya. Sama seperti pada zaman Tuhan Yesus. Dia sudah melakukan begitu banyak mujizat. Tetapi mereka hanya mengejar mujizatnya. Dia tidak mau beriman sungguh kepadanya. Dan sampai hari ini, hal yang itu tetap terjadi. Namun sekali lagi saya katakan, kita harus tetap beritakan ini. Karena Yesuslah tadi dikatakan yang ditetapkan, yang dimeteraikan oleh Bapa untuk jalan keselamatan bagi setiap manusia di muka bumi ini. Dan himbauan saya, mari kita datang mencari Tuhan Yesus karena hidup yang kekal. Bukan karena yang lain. Pasti Tuhan memberkati kita, yakinlah. Tuhan akan memberkati kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Kita datang menghadap Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, kita datang bersekutu di dalam doa pribadi kita membaca, merenungkan firman Tuhan. Tujuan kita semua adalah karena kita sudah beroleh hidup yang kekal. Kita mau memuliakan Tuhan. Motivasi kita bukan supaya Tuhan memberkati kita, tidak. Tuhan pasti memberkati kita. Tanpa kita berharap pun, Dia akan memberkati kita. Bagian kita adalah setia melakukan apa yang Tuhan mau. Kita sebagai anak-anaknya, supaya kita betul-betul hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan kita sama seperti orang-orang tadi
yang mencari Tuhan Yesus Kristus hanya demi sepotong roti, hanya demi hidup di dunia ini. Tapi mari kita ikut Tuhan Yesus karena hidup kekal bersama-sama dengan Dia di surga. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. Bahwa Engkau adalah roti yang hidup. Barang siapa yang memakan daging-Mu dan meminum darah-Mu, maka dia akan beroleh hidup yang kekal. Dan Engkau akan membangkitkannya pada akhir zaman. Kami di sini adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Kami memiliki tanggung jawab untuk memberitakan berita ini. Kami bersyukur karena Engkau memberikan kepada kami tugas yang mulia. Bakarlah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami melangkah berangkat, bukan menambah jumlah orang di gereja ini, bukan menambah jumlah orang Kristen, tetapi menambah orang yang masuk ke dalam kerajaan surga. Biarlah kami berbelas kasihan pada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Biarlah kami mengasihi mereka dengan kasih-Mu. Tanamkan kasih itu dalam hati kami, agar kami memandang orang-orang yang terhilang. Saudara-saudara kami yang belum mengenal Engkau adalah orang-orang yang membutuhkan belas kasihan-Mu, membutuhkan pengorbanan-Mu di kayu salib. Terima kasih Bapa. Teguhkanlah hati kami, kuatkanlah kami. Biarlah kami menjadi saksi-saksi Injil Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Saat ini kita akan memberikan persembahan syukur. Tetapi sebelumnya mari kita satu hati, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang tinggal dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk ibadah kami pada saat ini. Dan kami bersyukur Tuhan, kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu Pendeta Nelson yang telah memberikan Tuhan dan membagikan kebenaran-Mu Tuhan dalam setiap kami di tempat ini. Dan terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar lewat kebenaran firman-Mu ini Tuhan, iman kami tetap teguh kepadamu Tuhan, dan kami tetap menyerahkan seluruh totalitas kehidupan kami kepadamu Bapa. Berkati Pendeta Nelson, kehidupannya, pelayanannya, pekerjaannya, keluarganya, Tuhan memberkati. Dan memberkati Tuhan setiap tangan-tangan yang memberi, Tuhan tolong. Dan setiap tangan-tangan juga yang belum memberi, Tuhan Engkau Allah yang melihat setiap hati kami. Dan pada saat ini kami mau memberikan persembahan, kiranya memberkati persembahan kami, sehingga persembahan kami boleh menjadi alat untuk kemuliaan-Mu di tempat kami, di gereja kami Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya, amin. Kepada yang bertugas dipersilakan, dan kita angkat pujian Kecaplah dan Lihatlah Betapa Baiknya Tuhan. Betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara, Allah yang mengasihiku, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Dan kepada yang membacakan warta saya persilakan.
Terima kasih Pak Nelson. Firman Tuhannya dikatakan di sana bahwa Yesus adalah roti hidup. Sebelumnya pasal 4 dikatakan bahwa Yesus adalah air hidup. Ini diambil yang bagaimana kebutuhan sehari-hari. Ini karena kalau kita lihat pasal 1 ayat 6 itu, ayat 6 pasal ayat 1, bagaimana orang datang berbondong-bondong kepada Yesus dengan motivasi yang berbeda-beda, sehingga Yesus Yesus mengatakan bahwa memperkenalkan tentang keselamatan kebutuhan melalui kebutuhan sehari-hari. Ini strategi. Terima kasih Pak Nelson, Tuhan memberkati. Ada yang baru ya, bisa perkenalan. Ada saya lihat yang baru datang ke gereja ini untuk beribadah bersama-sama. Bisa perkenalan? Ya boleh, di sini boleh. Atau di sini aja lah, nggak apa-apa. Ya. Salam, perkenalkan nama saya Rudi Stanggang, tinggal di Subang. Saya di sini bekerja sama Pak Stefanus, sama Bu Yani. Begitu perkenalan saya. Salam. Tuhan berkati. Ya. Rudi Stanggang. Ya bisa perkenalan. Shalom semuanya. Puji nama Tuhan. Perkenalkan, nama saya Asianto Samuel dari Sulawesi Tengah. Lagi studi di STTM Triangle Indonesia. Pak Alex dosen saya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih atas kedua rekan yang datang beribadah bersama-sama. Biarlah Tuhan memberkati. Ya, kalau ada waktu bisa datang lagi beribadah bersama-sama dengan kami. Terima kasih. Kita juga bersyukur kepada Pak Pur karena saya pada masuk ke YouTube itu setiap minggu. Saya lihat perkembangannya makin meningkat. Sekarang minggu yang lalu saya lihat udah 80 lebih. Ya itu otomatis kita menyebarkan berita tentang Injil juga. Hal ini yang perlu supaya orang yang malas ke gereja bisa menonton hal ini. Kami juga sarankan rekan-rekan kalau bisa share kepada yang lain ya, supaya semakin hari banyak yang menonton ya. Saya juga kadang share juga kalau ada teman rekan ya, kita ini supaya memberkati juga ya. Ini juga bagian dari penginjilan kita, pelayanan kita ya. Sekarang karena channel YouTube itu terbuka, jadi tersebar kemana-mana, orang bisa lihat ya. Terima kasih Pak Pur atas ininya, kerja yang luar biasa ya. Tuhan berkati ya. Kita mendengarkan warta jemaat GMI Menara Pengharapan ya. 13 Juni itu sebesar 385.000 ya. Tuhan memberkati ya. Ini ulang tahun pernikahan ya ini ada ulang tahun pernikahan Saud Si Homing dan juga Ol Si Otabar ya. Ya ini pokok dan juga tetap untuk tim pelayanan ya, Pendeta Ade Ibu Mesia bisa dibaca di sana warta jemaat itu, Pak Nelson, dan juga persembahan Walesia, Saudara Indri ya. Tetap kita mendengarkan Bapak Yopi di Radio Cepi ya, radio setiap minggu pagi jam 9 ya. Kalau ada ya, mungkin kita sudah di gereja, pokok doa bangsa dan negara, Gereja Menara Pengharapan pandemi ya, kita supaya kita semakin berhati-hati karena saat ini penularannya cukup meningkat ya. Kita berhati-hati, kita tetap memakai masker, cuci tangan ya, menjaga jarak. Nah, itu yang penting katanya. Kalau hal itu ya, jemaat yang berulang tahun, karena jemaat kita tidak Juni ini nggak ada yang berulang tahun ya, dan juga kesehatan Bapak Gembala dan
Ibu, ya, pelayanan para hamba Tuhan, kesehatan Ekel dan juga pemulihan Cilili, pelayanan pendeta Nelson. Ya. Ada 2 tambahan. Ya. Kalau tidak ada, mari kita berdoa. Kita sama-sama kita mendukung dalam doa. Bapa di surga, terima kasih pada pagi hari ini. Kami telah mendengarkan firman Tuhan, bahwa Tuhan Yesus adalah roti hidup, di mana kami boleh melihat dan juga merasakan bagaimana pertolongan Tuhan di dalam hidup kami. Bagaimana kami menikmati roti hidup ini, sehingga sampai saat ini Tuhan kami tidak kekurangan. Tuhan cukupkan kami di dalam kehidupan kami. Terima kasih, biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan boleh tertanam dalam hati kami. Dan juga kami percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus Kristus menyediakan segala sesuatunya. Hamba-Mu yang membawa firman Tuhan, biarlah Tuhan juga yang menolong dia. Biarlah Tuhan juga memberkati dia Tuhan, dimanapun dia berada, supaya tetap memberitakan firman Tuhan. Tuhan berkati keluarga. Tuhan tolong Tuhan dalam setiap kehidupan mereka, sehingga mereka boleh menjadi saksi-Mu, saksi yang hidup di tengah-tengah orang percaya, maupun di tengah-tengah orang yang tidak percaya Tuhan. Berkati setiap pelayanannya Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami terus doakan dari presiden sampai bawahan Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberikan hikmat kepada mereka, sehingga mereka memimpin dengan bijaksana Tuhan, dengan adil, dan juga tanamkan kepada mereka takut akan Tuhan. Kerinduan kami Tuhan supaya mereka juga boleh menyadari, dan juga boleh Tuhan juga mereka menerima Yesus Kristus dalam kehidupan mereka, sehingga mereka menikmati roti hidup yang Tuhan berikan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, berkatilah setiap dari presiden sampai bawahannya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang duduk dalam pemerintahan. Biarlah Tuhan juga yang menolong mereka. Tuhan memberkati mereka. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan bagi mereka. Bahkan Tuhan menolong mereka menjadi saksi-Mu Tuhan. Khususnya saksi di dalam teladan hidup mereka Tuhan. Dan juga mampukan mereka untuk memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang terdekat mereka Tuhan. Kami serahkan Tuhan setiap bencana yang ada di pemerintahan ini, atau di negara Indonesia itu, atau di dunia yang saat ini tersebar sakit penyakit Tuhan, terutama COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya Tuhan juga yang menolong orang-orang yang percaya Tuhan lindungi. Orang-orang juga melalui sakit penyakit ini, semakin banyak orang yang datang kepadamu Tuhan. Semakin banyak orang yang berseru kepadamu Tuhan, sehingga mereka minta pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu di balik semuanya ini Tuhan, Tuhan punya rencana. Karena itu kami tetap Tuhan setia kepadamu Tuhan. Kami juga berdoa untuk yang gempa dan juga banjir yang terjadi di mana-mana. Biarlah Tuhan juga yang menolong, yang memberkati, sehingga negara ini boleh damai dan aman Tuhan. Kami juga berdoa pada saat itu Tuhan, untuk juga hamba-hamba Tuhan yang pelayanan saat ini maupun di pedalaman, pedesaan, di perkotaan. Biarlah Tuhan juga yang menolong, supaya berita Injil atau firman Tuhan yang taburkan pada pagi hari ini boleh menguatkan, bahkan boleh Tuhan meneguhkan hati orang-orang yang mendengarkan Tuhan. Dan juga alat-alat yang tersedia elektronik, biarlah Tuhan juga memberkati, sehingga melalui ini Tuhan berita firman Tuhan boleh tersebar sampai ke ujung dunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ini, hamba-hamba Tuhan ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa pada saat itu Tuhan untuk jemaat-Mu yang setia datang, biarlah Tuhan juga memberkati. Biarlah Tuhan juga yang menolong, sehingga sepulang dari tempat ini kami mengalami sukacita yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang lama tidak hadir.
Biarlah Tuhan juga yang menolong mereka, memberikan pertumbuhan iman kepada mereka, memberkati keluarga mereka Tuhan. Dan juga pada saat mereka punya pergumulan, biarlah Tuhan juga memberikan jalan keluar. Punya beban yang berat, Tuhan juga memberikan keringanan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap keluarga mereka, Tuhan berkati. Biarlah Tuhan Yesus yang hadir di keluarga mereka masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gembala di tempat ini Pak Yopi dan Ibu. Tuhan juga memberikan kesehatan, kekuatan, bahkan panjang umur. Tuhan berkati setiap pelayanan mereka Tuhan. Tuhan juga yang menolong Tuhan. Kami juga berdoa pada saat itu Pak Alek Tuhan, tetap kami dukung dalam doa. Di dalam pemulihannya Tuhan, biarlah Tuhan juga yang menjamah, yang memberikan kesembuhan kepada dia, memberikan sukacita kepada dia. Ibu Mesia yang merawatnya juga Tuhan berikan kesehatan, kekuatan. Berkatilah keluarga hamba-Mu ini Tuhan. Kami serahkan kepada Tuhan. Kami juga berdoa pada saat itu Tuhan. Saat ini jemaat-Mu yang sakit Tuhan, biarlah Tuhan juga yang menolong mereka. Biarlah Tuhan juga yang menjamah sakit penyakit mereka, sehingga mereka mempunyai pemulihan yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu, tetap doakan Ibu Andreas. Biarlah Tuhan juga menjamah dia. Biarlah Tuhan juga yang menyembuhkan dia Tuhan dari sakit penyakit yang dialami. Cilili juga Tuhan berkati. Michael juga Tuhan berkati. Biarlah Tuhan juga yang campur tangan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka juga boleh sembuh dari sakit penyakit yang mereka alami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang baru datang. Biarlah Tuhan juga yang memberkati mereka di dalam kehidupan mereka, sehingga boleh mereka tetap setia kepada Tuhan. Tetap mereka Tuhan berharap kepada Tuhan, sehingga mereka Tuhan sungguh-sungguh yakin akan kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan kedua saudara kami ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk ulang tahun pernikahan. Siapapun kami juga doakan, biarlah Tuhan juga menolong di dalam perjalanan kehidupan keluarga mereka. Biarlah Tuhan juga memberkati, sehingga sungguh-sungguh Tuhan keluarga yang berulang tahun pernikahan ini semakin hari semakin memuliakan Tuhan. Semakin hari semakin bergandengan tangan satu dengan lain, sehingga sungguh-sungguh Tuhan mereka menjadi saksi-Mu, saksi yang hidup di tengah-tengah orang percaya maupun di tengah-tengah orang yang tidak percaya. Berkati juga pada saat ini pemain musik. Biarlah Tuhan juga yang menolong mereka. Biarlah Tuhan juga memberkati setiap talenta mereka. Kami juga berdoa untuk WL pada saat ini, Tuhan juga memberkati. Biarlah suara-suara yang dia serahkan kepada Tuhan semakin hari semakin memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah permohonan kami. Inilah doa syafaat kami yang kami sampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, saya undang semua bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bersama-sama mengakukan pengakuan iman rasuli. Mari kita katakan dari dalam hati kita, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, arahkanlah hati dan iman kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan memberkati kita sekalian. Berkat pemeliharaan dari Allah Bapa dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan dan juga tuntunan dari Roh-Nya yang kudus menyertai saudara-saudara sekalian, sehingga saudara-saudara akan menjadi anak-anak Tuhan yang menikmati sukacita dan damai sejahtera dan menjadi berkat bagi orang lain. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Maranatha. Amin.
Mari kita mau mengagungkan Tuhan. Kita mau katakan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dengan segenap hati kita mau agungkan Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bapa, kami bersyukur untuk setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan pada saat ini kami boleh merasakan berkat-berkat yang Kau berikan bagi kami lewat ibadah kami pada saat ini. Dan kami bersyukur untuk itu semuanya Bapa. Dan saat ini kami menyerahkan seluruh totalitas kehidupan kami dan memberkati setiap pekerjaan kami, memberkati setiap kegiatan kami, memberkati setiap pendidikan kami dalam sepanjang minggu yang akan kami lewati ke depannya Bapa, dan memberkati setiap kami yang akan pulang ke tempat kami masing-masing. Kiranya Tuhan menolong, kiranya keselamatan yang asalnya daripada-Mu boleh kami rasakan dalam sepanjang perjalanan pulang kami, dan biar kami boleh pulang dengan keadaan sukacita dan sejahtera yang asalnya daripada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus